like a bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning bro, Kreatinova ya, tentunya seputar bunga. Oke, dan tetap salam satu hobi, salam pecinta bunga. Dan kita masih melanjutkan ngobrak-abrik tempatnya Pak Pono untuk cari tahu medianya. Kali ini yang kita mau dikasih bocoran adalah media untuk keladi, dan juga ada spesial yaitu humus bambu. Ya ini ono hangere barang Pak. Wah, jatuh. Sebagai nur seri sama sekalian go meme. Sekalian go meme klambi. Ono hangere barang areng-areng men jukuk sik. Nah, ini adalah humus bambu. Ya ini kita butuh tahu ini Pak. Untuk humus bambu itu cocoknya untuk tanaman apa dan kita mendapatkannya bagaimana? Untuk humus bambu jelas untuk tanaman-tanaman yang butuh kelembaban tinggi. Ya, karena ini nanti dia berlapis-lapis dan sifatnya apa ya, bisa menahan air. Oh, yang ini. Jadi di sela lipatan-lipatan ini dan lipatan-lipatan ini daun ini menahan air, ya kan. Salah satunya itu. Dan keunggulan dari daun bambu itu sendiri, selain mudah hancur, ya kan, lembut, ya kan, nggak melukai akar dan lain sebagainya. Di dalam akar-akar bambu itu ada namanya apa ya, bakteri pengurai lah, katakan bakteri pengurai yang dia bisa mencerna bahan anorganik, bahan organik itu untuk siap dikonsumsi oleh tanaman. Okay. Itu bakterinya biasanya berada di akar-akar bambu. Nah, sedangkan daun bambu akan jatuh pasti di ke bawahnya kan, ya kan. Nah itu, maka ketika kita ngambil daun bambu, otomatis bakterinya pun ikut ke bawah. Okay, dan pasti tetap bersarang di situ karena jenis pengurai itu sendiri apa namanya membutuhkan apa ya, media untuk berkembang. Oke. Seperti itu. Dan ini untuk daun bambu ya Pak ya. Untuk daun bambu kalau kita ngambil misalnya di bawah rumpun bambu, itu otomatis sudah terurai atau harus ada penanganan khusus Pak? Yaitu sebetulnya kalau yang masih kayak gini, ini harusnya dicacah. Ini kebetulan saya ngambil apa adanya, nggak cacah. Dihaluskan lagi ya? Kalau bisa digiling, ya kan, itu lebih bagus. Okay, ya kan. Okay. Ini yang kita giling tangan lah, katakan seperti itu ya. Lalu yang seperti ini masih butuh penguraian sebetulnya. Ini belum siap untuk dipakai. Oh gitu. Ya. Kalau untuk ke tanaman-tanaman tertentu ini bisa mematikan. Dengan ini penguraian ini dia melepaskan zat-zat yang beracun, katakan ya, yang tidak dipergunakan oleh tanaman. Yang justru apa ya, malah menjadikan mati lah, katakan seperti itu. Berarti untuk humus bambunya memang humus bambu yang sudah siap pakai. Sudah siap pakai, berarti sudah hancur lah. Ini misalnya ada yang wah, saya tak bikin humus bambu khusus. Wah, itu bisa untuk bisnis juga ya Pak ya? Bisa, ada teman yang saya yang kata ini alhamdulillah udah jalan sekarang. Di Jogja ada khusus khusus bambu. Wah, luar biasa itu ya. Cuma digiling mereka ya. Nah itu kalau untuk humus bambu ya Pak, ini jenis tanaman apa sih? Jenis tanaman apa saja yang kira-kira familiar dan bisa nyaman tumbuhnya Pak dengan humus bambu itu? Gitu. Berarti ini ke humus ya, ke media ya, katakan. Oke, yang saya pakai ya kebetulan untuk humus bambu. Berarti ini harusnya masuknya ke pupuk ya Pak ya? Enggak ya, tetap media Pak. Ini Epipremum. Ini juga ada humus bambunya, ya. Dan tak tambahi dengan apa namanya, lumut. Ada lumut itu. Lumut apa ya namanya, lumut pinus ya bahasanya. Lumut pinus, lumut pinus. Yang nempel-nempel di pohon itu ya. Ya. Ini pakai itu untuk penggunaan media bambu. Yuk. Ini juga pakai tanah sekam
bakar sama Humus media bambunya. bumbu humus bambu. Dan kalau untuk jenis apa namanya keladi, kita biasanya Kan tambahin Kono kokopit. ada humus bambunya, tetapi untuk keladi ditambah dengan kokopit. Kokopit itu anu bro, cacahan-cacahan tepes itu, ya Pak ya. Rontokan, Jadi tepes itu yang sudah dihaluskan. Nah ternyata itu memang untuk saya media. ada di dalam sampelnya tapi nggak bawa. Oh, enggak apa-apa, ini biasanya wis ngerti Pak. Penontonnya wis ngerti kokopit kayak apa. Nah, jenis pilo juga. pilo juga pakai itu bisa Pak. Ini Ya. ini juga humus bambu. Nah itu. Ini humus bambu sama kalau arek pokoknya. untuk apa namanya jenis pilo kita berani tambah kokopit. Ini ada serat-serat kokopitnya. Ya dia butuh berani ya kelompokan. tambah Berani, kokopit ya. Berani ya. Kokopit dan biar ini tak tambah hancuran lumut genteng malah. Lumut genteng. Ah. Oh, padahal lumut genteng itu termasuk keras ya, Pak? Ini tak tambahin lumut genteng, alhamdulillah pertumbuhannya Bagus itu. bagus sekali. Oh, nah itu. Itu berarti yang itu campuran apa ya, Pak? Yang mana? Yang itu tadi, yang pilo itu. Yang pilo ini Berarti campuran apa saja ini? humus bambu, kokopit, kokopit, ada sekam bakar, sekam mentah sedikit, ada sekam mentah sedikit, tanah sedikit. sama tadi lumut itu ya? Iya, wah, lumut. itu seperti itu. Tuh. Dan ternyata hasilnya wah, lemu, Bro. Wah. Itu seperti itu. Wah, ternyata luar Ini biasa ya. Saya melano dari 2 tahun dalam waktu belum ada 2 bulan, hampir 2 bulan. 2 bulan ini udah tambah 3 daun. Wah, itu 4 daun malah. 4 dalam daun waktu ya. 2 bulan. Ini medianya apa berarti, Pak? Sama, Pak. Sama. Oke, lah ini Melano ya. buktinya. Nek Milano rawani bongkar. Enggak Mau usah. nggak apa-apa. Bulannya saya ini melano yang tak cangkok. Nggak apa-apa. Oh, ini dicangkok, Pak? Tak cangkok tapi cangkok 2 minggu. Ini hasilnya kayak apa? Kita juga belum tahu. Kita berani ini. Alam potong ini. Udah. Oh, itu motongnya di mana itu, Pak? Ini di sini. Ini udah muncul akar baru. Nah, itu. Ini yang kita perlukan. Jadi orang mau rembugan media, tapi ono buktine ya, Pak. Nah, ada buktinya. Ternyata potong langsung dari potongan Milano itu 2 minggu ya, Pak ya? 2 minggu ini 2 minggu sudah akar, keluar akarnya. 3 apa 2 nih. Itu. Wah, mantep kan? Jadi ora omong kosong ye soal medianya, temenan dipraktekan. Siapa tahu dengan mempraktekkan seperti itu juga cocok ya, Pak ya? Iya. Kan ada beberapa alternatif juga untuk penanaman. Nah, kembali Gitu. untuk media saya nyinggung yang Apa, yang Pak? mana? Apa untuk penggunaan ini atau ini? Ini sudah ya kira-kira, Pak? Ini mungkin masih ada ini. Oh, ada, apa, Pak? Ini saya pakai ke jenis Begonia. begonia mata-katak. Mata-katak, Ini enggak ya. masuk. Ini luar biasa pertumbuhannya. Oh, ini begonia lemu banget ini, Bro. Ini dengan media yang sama ya, Pak? Japonicus. Ya, dengan media yang sama, dengan Oh, media itu. yang sama yang tadi. Ini. Di teman-teman ini mungkin daunnya masih gini. Segini. Wah, Ini wah, udah ini segini, sudah udah selebar segini. sebesar itu ya, Pak ya? Udah Ini gede dengan media itu tadi, intinya adalah humus bambu ini humus ya, Pak? bambu ya. Humus bambu. Berinti dengan humus bambu. Wah, luar biasa ini. Itu wah, ternyata dibongkar betul-betul. Tadi sampai sing tanduran rotok mehong ya bongkar apa-apa. Ya ini untuk membuktikan ternyata memang akarnya sudah tumbuh. Ini saya Gitu. pakai untuk yang kelas ini juga. Ini mamei juga lumayan nih ya, tetap pakai humus bambu. Ini luar biasa. Seberbatang pendek ya kan. Biasanya nggak panjang. Ini kalau daun 5 sekitar paling 1 jutaan. Wah, itu. Ini juga sama medianya. Wah, nanti ono metu urete, Pak. Oh, ini dari alam masalah harusnya di ini. Karena ada kita nggak bersihkan kalau ada batangan-batangan gini uret biasanya masuk. Oh gitu. Itu sudah jelas terbukti memang hidup ya, Pak ya. Jadi humus bambu betul-betul luar biasa ya, luar biasa. Ini tumbuhnya ini belum sempurna tua, ini udah muncul lagi. Wah, ini padahal ini urung gede banget ya, Pak ya. Ini belum besar sempurna. sekali. Ini masih apa? Pupusnya wis metu meneh. Ini termasuk tanamannya rodok ngegrade ya, Pak ya. Ya, Ada lumayan grade-nya ini ya. ada harganya lah. Ada harganya itu dan ternyata pakai humus bambu. Itu.
Nah ini teman-teman yang mau membutuhkan humus bambu berarti kalau di stand-stand tanaman hias ada ya Pak ya? Ada sebagian. Oh gitu. Ya. Untuk keladi ya kan, saya kembali keladi untuk keladi. penggunaan humus bambu. Yang Tadi mana, Pak? karena sebetulnya ininya keladi ya. Pengen tahu keladi Pak. Ini juga Pengen tahu keladi. Abot ora Pak? enggak, ini Oh enggak. karena ini untuk apa namanya jenis indukan. Oh. Ini antara humus bambu, sekam mentah, tanah ya kan. Ini kebetulan lagi kita dormankan karena kita berbasis untuk hibrid. Oh yang ini. Ini kita dormankan, yang di depan kita juga sedang kita dormankan semuanya ya kan, sengaja apa ya, jarang siram lah kan, seperti tapi ini apa paling apa supaya muncul apa namanya bunga, Supaya muncul bunga. Oh gitu ya. Didormankan ya kan. Luar biasa ini. Sama itu, cuman kalau untuk saya cenderung kalau untuk hibrid saya nggak pakai apa namanya ini karena takut nyamuk. Enggak, saya pilih natural saja lah. Oke, enggak pilih yang enggak berisiko aja. Banyak yang pakai untuk yang lebih bagus dengan media ini, media Humus bambu itu? Humus bambu sama tanah sedikit, sekam bakar, bawahnya pakai tatakan air. Gitu. Oh, itu jauh lebih bagus, lebih cepat dan kecuali untuk kontes lah mungkin dipertahankan begitu. Tapi kalau untuk hibrid saya butuh bunganya, saya nggak perlu. Oke. Nggak perlu daun banyak lah. Kan? Untuk keladi ini yang pakai humus bambu mana lagi? Ini juga indukan pakai tapi sedikit, ya kan? Berarti yang disukup apa itu Pak? Ini biji, saya semaian apa hibrid sendiri biji. Nggak usah dibuka lah Pak. Nggak usah itu, gitu aja nggak apa-apa. Ini juga humus bambu Pak. Ini humus bambunya ada tapi sedikit. Saya pakai humus bambu. Sama ini semaian keladi ya Pak ya? Iya, keladi dari biji, hibridan sendiri lah. Wah, nek itu orang usah buka bro itu. Ini juga hibrid sebenarnya. Yang mana? Ini hibrid, ini dari biji. Oh, ini dari biji ya? Dari biji juga. Oke. Ya, itu berarti untuk humus bambunya kita sudah ngulik banyak tanaman ternyata yang bisa dikembangbiakan dengan media humus bambu dan hasilnya memang betul-betul luar biasa. Tadi dicek tanaman yang grade-nya agak tinggi pun tetap berani dan keluar akarnya, artinya hidup bro. Gitu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Kita masih tetap soal bunga. Salam satu hobi, salam pecinta bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.